La 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 la. Hafal semuanya? Yang paling semangat tenang saja nanti akan dapat hadiah. Ada yang tadi lihat Kak Dila pegang sesuatu? Warnanya putih. Ada nggak ya di depan yang warnanya putih? Betul. Di sini sudah ada hadiah. Siapa ya yang mau dapat hadiah? Yang tidak angkat tangan berarti tidak mau dapat hadiah ternyata. Oh, mau dapat hadiah semua. Siapa yang mau hadiah? Katakan saya, angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Coba sekali lagi. Siapa yang mau mengempel? Aku ya. Mengempel? Enggak, jangan, enggak boleh ngompol. Teman-teman di sini sudah besar semuanya. Coba, masa mau ngompol salah Kak Dila? Coba, siapa yang mau hadiah? Saya. Lebih semangat. Siapa yang mau hadiah? Saya. Siapa yang mau menangis? Pintar, nggak ada yang mau nangis. Nanti Siapa yang boleh dapat hadiah, Kak Dila? yang boleh dapat hadiah adalah yang duduknya paling rapi, yang senyumnya paling manis. Ada yang malu-malu? Enggak ada. Mana senyum yang paling manis? Aku. Senyumnya yang paling manis nampak gini. Mana senyumnya yang paling manis? Malu-malu. Tenang saja, nanti akan Kak Dila lihat siapa yang mendengarkan cerita Kak Dila dengan penuh semangat. Nanti akan dapat hadiah. Nah, teman-teman, siap mendengarkan cerita dari Kak Dila hari ini? Siap. Siap? Siap. Siap. Kalau Kak Dila pakai suara besar, jawabnya juga pakai suara besar ya. Kalau Kak Dila pakai suara kecil, jawabnya juga pakai suara kecil ya. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa cucuku. Takut dia. Coba. Siap semuanya? Siap. Siap semuanya. Siap? Siap. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tapi sebelum Kak Dila mulai cerita kita, alangkah lebih baik kalau Kak Dila mulai dengan mengucapkan salam. Tuk tuk tuk, ini ada adik cantik dan ganteng. Malu-malu. Menjawab salam wajib hukumnya, tolong dijawab salam Kak Dila, tolong dijawab dengan gembira. Bisa menjawab salam Kak Dila dengan penuh gembira? Bisa. Bisa. Coba Kak Dila mau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya menjawab salam Kak Dila. Kak Dila senang sekali. Menjawab salam wajib hukumnya. Berarti kalau menjawab salam kita dapat pahala ya teman-teman. Iya? Iya? Siapa yang mau dapat pahala? Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk sumur? Masa mau masuk sumur? Salah. Yang mau dapat pahala, yang mau masuk surga, anak soleh, anak hebat, anak pintar. Ada yang mau masuk neraka? Mau masuk neraka? Astagfirullahaladzim. Siapa
Siapa penghuni neraka? Setan. Betul sekali. Tos. Orang Oh, setan juga. Tos. Siapa lagi penghuni neraka? iblis. Iblis. Tos. Siapa lagi penghuni neraka? Orang kafir. Cabut. Orang cabut. Orang yang melanggar perintahnya Allah. Oh, pintar. Di sini ada orang-orang yang melanggar perintah Allah. Ada? Jawabannya adalah tidak. Katakan tidak. Di sini ada yang melanggar perintah Allah? Tidak. Di sini ada orang kafir? Tidak. Di sini ada yang sholatnya bolong-bolong? Tidak. Di sini ada yang suka melawan orang tua? Tidak. Di sini ada yang suka berbohong? Tidak. Di sini ada yang suka mencuri? Tidak. Di sini ada yang suka marah-marah? Tidak. Kakak Dila percaya teman-teman di sini adalah anak soleh. Kalau kau anak soleh bilang saya. Saya. Kalau kau anak pintar bilang saya. Saya. Dengan penuh semangat katakan saya. Kalau kau anak hebat bilang saya. Saya. Yang mau masuk surga bilang saya. Saya. Yang mau masuk neraka bilang saya. Saya. Saking Kejebak dia. teman-teman, Kejebak. neraka masuk surga saja mau ya? Coba Kak Dila mau ceritakan kepada teman-teman bagaimana keadaan di surga. Coba sekarang semuanya dalam hitungan 3, bayangkan kita mau jalan-jalan di surga. Mau ya? Kita sekarang mau jalan-jalan di surga mau? Coba dalam hitungan 3 kita mulai 1, 2, 3. Wah, teman-teman, lihat di sekeliling kita. Kita sekarang sudah berada di surga. Masya Allah, lihat bangunan itu teman-teman. Di surga ada banyak istana yang indah-indah. Semuanya terbangun dari permata, dari emas. Wah, luar biasa, cantik sekali. Tidak ada bangunan yang seperti itu yang ada di dunia. Teman-teman, setelah keliling-keliling, kalian merasa lapar tidak? Mau makan? Mau? Siapa yang mau makan? Aku juga mau makan. Coba kita lihat ya, ada tidak makanan di surga? Oh, ada ternyata. Coba lihat di sebelah sana. Ternyata ada pohon, buahnya banyak sekali. Tapi pohonnya tinggi teman-teman. Bagaimana cara kita mau manja? Tapi sebelum ada di antara adik-adik di sini yang manja, tiba-tiba terdengar suara. Pohon tadi yang tadinya awalnya tinggi, tiba-tiba dengan izin Allah merunduk, 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 sehingga buahnya berada persis di hadapan kita. Wah, Masya Allah teman-teman, ternyata kalau di surga itu, kalau kita mau makan itu, tiba-tiba langsung pohonnya turun, buahnya tepat di hadapanku. Lihat ini, buahnya besar. Coba aku cium. Harum sekali. Teman-teman, mau ya kita petik buahnya bersama-sama? Mau? Coba kita petik. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita makan, buahnya besar. Manis sekali. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Coba dikit. Ada yang mau mencoba? Lagi? Ada lagi yang mau mencoba? Coba. Coba. Ya, sayang sekali tidak mau mencoba. Buah yang ada di surga ternyata lebih enak daripada buah apel. Siapa yang suka apel?
Siapa yang suka buah mangga? Siapa yang suka stroberi? Siapa yang suka buah pir? Siapa yang suka buah anggur? Ternyata buah yang ada di surga lebih enak daripada mangga, lebih enak daripada stroberi, lebih enak daripada semua buah yang ada di dunia. Enak sekali. Ada lagi yang mau? Mau? Mau. Gigit. Gigit. Ada lagi yang di belakang sana mau? Ibu. Mau? Ibu mau, Bu? Ibu mau, Bu? Saya lempar ya, Bu. Tangkap, Bu. Tangkap, Bu. 1, 2, 3. Ya, tidak ditangkap sama Ibu. Tapi tidak apa-apa, Bu. Ternyata buah-buah yang ada di surga jumlahnya banyak sekali. Teman-teman, setelah makan buah yang ada di surga, rasanya kita haus. Teman-teman haus tidak? Haus. Di mana ya kita bisa dapat minuman di surga ini? Coba lihat di sebelah kanannya. Coba lihat di sebelah kirinya. Coba lihat di bawah. Teman-teman, lihat itu. Ternyata ada sungai di surga. Sungainya airnya bening sekali, putih seperti susu. Coba aku cicip dulu ya. Dari baunya harum sekali. Coba aku minum. Saya mau. Teman-teman, ternyata air sungai yang ada di surga adalah air susu. Manisnya lebih manis daripada madu. Wah, ada yang suka susu di sini? Saya mau. Ada yang mau mencoba air surga? Mau coba? Minum. Ada lagi yang mau mencoba? Sudah ada. Sudah ada. Udah duluan ya. Sudah ada, berarti sudah ngambil. Ayo semuanya, teman-teman, kita ambil ya air sungai yang ada di surga. Kita minum sama-sama. 1, 2, 3. Manisnya. Kalau air sungai yang ada di dunia boleh diminum nggak ya? Nggak boleh. Kenapa? Air sungai yang ada di dunia kotor ya? Iya. Wah, ternyata kalau di surga tidak ada satupun yang kotor, tidak ada satupun yang bau. Semuanya indah, semuanya bisa dimakan. Masya Allah. Apa yang bisa dimakan? Pohonnya bisa dimakan. Bisa. Di surga itu adalah semua kenikmatan yang tidak bisa kita dapatkan di dunia. Khusus Allah ciptakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kau anak soleh bilang saya. Kalau kau beriman bilang saya. Kalau kau patuh sama Allah bilang saya. Kalau kau sayang Nabi Muhammad bilang saya. Kalau kau cinta Nabi Muhammad bilang saya. Kalau kau benci Nabi Muhammad bilang saya. Ada yang benci kepada Nabi Muhammad? Oh, Kak Adila, ternyata penghuni surga itu adalah orang yang patuh sama perintah Allah ya? Iya, sayang sama Nabi Muhammad. Iya, cinta sama Nabi Muhammad. Siapa di sini teman-temanku yang mau masuk surga? Masya Allah, luar biasa. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kalau kau bersemangat tepuk 1. Kalau kau bersemangat tepuk 2. Kalau kau bersemangat, mari kita lakukan. Kalau kau bersemangat, tepuk 3. Kalau kau bersemangat, bilang hore. Kalau kau bersemangat, bilang hore. Kalau kau bersemangat, mari kita lakukan. Kalau kau bersemangat, sekali lagi. Hore.
Kak Dila selanjutnya akan menceritakan tentang seseorang wanita yang amat sangat jujur, takut kepada Allah dan patuh pada perintah Allah meskipun dia dijahati oleh orang lain. Wanita ini adalah contoh calon penghuni surga. Siapakah dia? Bagaimana ceritanya? Pada suatu hari, pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang pemberani dan patuh pada aturan, hiduplah seorang wanita bersama ibunya yang sudah tua dan renta. Ibunya suatu hari berkata, Anakku, ibu sudah tua. Hari ini kita harus ke pasar untuk berjualan susu. Tapi anakku, ibu takut. dijawab oleh anak perempuan. Ibu, kenapa ibu takut? Ibu jangan bersedih, ada Allah yang akan menolong kita. Teman-teman, ada apa rupanya sehingga ibu yang sudah tua itu merasa takut untuk berjualan di pasar? Ternyata kemarin ada sebuah peristiwa yang menghebohkan pasar. Ternyata nenek perempuan ibu tua itu bersama anaknya diserang oleh sekelompok preman pasar. Hei, ibu tua, kalau kamu tidak mau mengikuti kami, maka kami akan terus mengganggu kalian. Hei teman-temanku, siap Tuhan. Hei teman-temanku, kita hancurkan susu-susuan ibu tua ini. Siap Tuhan, apapun untukmu Tuhan. Perang, perang, perang. Ibu tua itu menyimpan susunya di kendi-kendi besar. Kendi-kendi besar itu dipecahkan oleh preman-preman yang jahat itu. Rasakan itu ibu tua. Perang, perang, perang. Sehingga toko ibu tua itu penuh oleh pecahan-pecahan kendi. Air susunya bertumpah-tumpahan. Ibu tua, badannya sudah tua, sudah renta. Hanya memiliki keluarga anak gadis itu tadi. Tidak mungkin mereka mampu melawan preman yang badannya besar. Datangnya beramai-ramai. Kemudian membawa alat pukul untuk menghancurkan kendi-kendi. Tuhan, jangan begini Tuhan. Jangan lakukan ini kepada kami Tuhan. Kami ini hanya orang miskin. Harta kami hanya kendi-kendi susu ini Tuhan. Kendi-kendi ini kami beli dengan uang kami yang tidak seberapa. Kendi-kendi ini mahal Tuhan. Jangan dihancurkan Tuhan. Kalau susunya dibuang tidak apa-apa, tapi kendinya jangan dihancurkan. Makanya kamu itu sedari awal seharusnya patuh pada kami, nenek tua. Rasakan ini. Mereka tetap menghancurkan kendi-kendi susu milik nenek tua itu. Nenek tua itu hanya bisa menangis melihat itu. Sungguh jahat kalian, preman-preman. Kenapa kalian berani-beraninya seperti ini pada perempuan tua dan anakku yang patuh pada perintah Allah dan tidak mau melanggar perintah Allah? Apa yang terjadi teman-teman yang soleh dan soleha? Ternyata preman itu adalah suruhan dari seorang saudagar susu yang kaya raya. Saudagar itu licik dan tidak takut pada aturan Allah. Apa kata saudagar itu? Hei, kalian tahu kan, susu ini sekarang susah didapatkan. Susu kita sekarang akan kita campur dengan air. Tuhan, nanti kalau ada orang yang bertanya susu ini asli apa tidak, bagaimana? Kita katakan bahwa susu ini adalah susu asli. Tuhan, berarti kita berbohong kepada orang-orang yang membeli. Berarti kita berbohong kepada orang yang membeli Tuhan. Betul.
Orang-orang tidak ada yang tahu, tidak apa-apa. Kata saudagar itu yang kaya raya, pemilik sapi yang sangat banyak, ingin mencampurkan susu asli dicampur dengan air. Kalau susu asli dicampur dengan air, jumlahnya menjadi banyak. Tuan itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tapi aku tidak mau melihat ada orang yang mau menjual susu asli. Kalau aku menjual susu palsu, semua orang juga harus menjual susu palsu. Ternyata tuan itu tidak mau melihat nenek tua yang tidak mau menjual susu palsu. Nenek itu tetap mau menjual susu asli, tidak dicampur dengan air sedikit pun. Tuan, jangan seperti ini Tuan. Takutlah pada Allah Tuan. Engkau sudah berbohong bukan kepada semua orang, tapi yang pertama engkau sudah berbohong kepada Allah Tuan. Apakah engkau tidak takut pada azabnya Allah Tuan? Kata nenek tua. Biarin. Meskipun begitu, hartaku banyak, aku dapat banyak keuntungan, aku bisa kaya raya, aku bisa beli unta, aku bisa beli kambing, aku bisa beli sapi, aku bisa membangun rumah yang banyak. Orang-orang kan tidak tahu, aku juga kaya raya. Saudagar itu tetap tidak mau mendengarkan perkataan nenek tua dan menyuruh preman-preman di pasar untuk mengganggu nenek tua itu setiap hari. Begitulah yang terjadi terus-menerus sehingga pada pagi itu nenek tua bersama anaknya merasa takut untuk pergi ke pasar menjual susu. Akhirnya teman-teman, apa yang terjadi? Anakku, ibu sudah tua, kata ibu tua neneknya. Anakku, supaya kita tidak diganggu oleh saudagar itu bersama preman-premannya, bagaimana kalau kita campurkan saja air susu kita dengan air? Kan orang tidak ada yang tahu, orang tidak melihat. Daripada kita diganggu terus oleh preman-preman yang suruh oleh saudagar itu, harta kita hanya kendi-kendi itu sudah habis. Apalagi harta kita yang tersisa, uangnya itu tidak banyak. Kita campur saja ya anakku, meskipun sedikit. Tapi teman-teman yang soleh dan solehah, apa jawaban dari anak gadis, anak dari ibu tua itu tadi? Ada yang bisa menebak apa jawabannya? Dia menjawab, tidak. Tidak ibuku, aku lebih takut kepada Allah. Aku lebih takut pada hukuman Allah dan azabnya Allah daripada preman-preman suruhan saudagar itu tadi. Ibu, jangan takut, jangan khawatir. Allah pasti akan membalas saudagar tua itu. Tapi anakku, kalau begini terus kita bisa menggelandang anakku. Kita sudah tidak punya uang lagi. Uang tabungan ibu sudah ibu belikan untuk membeli kendi-kendi yang baru anakku. Bahkan untuk makan besok kita sudah tidak punya uang. Itulah ibu tua, nenek tua itu berusaha untuk membujuk anaknya agar anaknya mau mencampurkan susu dengan air, agar anaknya mau menjual susu palsu, agar anaknya mau berbohong kepada orang, agar mereka, si ibu dan anaknya, tidak lagi diganggu oleh preman-preman suruhan saudagar yang kaya raya. Ibu, aku tetap tidak mau ibu. Meskipun kita akan menjadi orang miskin, meskipun besok kita tidak bisa makan, aku tidak mau ibu. Jawab si anak teguh pada keyakinan Allah. Selanjutnya, apa kata si anak kepada ibu? Ibu, orang-orang memang tidak melihat, tapi Allah Maha melihat,
Kak Dila mau tanya teman-teman, siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa yang mencipta gunung tinggi? Allah. Siapa yang mencipta sungai-sungai? Allah. Siapa yang maha melihat? Allah. Siapa yang maha mendengar? Allah. Allah maha segala, Allah maha kuasa. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Ternyata ketika ibu tua sedang berbicara dengan anaknya, ada yang sedang menguping di belakang pintu. Terdengar ada orang yang mendengarkan pembicaraan nenek tua dengan anaknya di belakang pintu. Orang itu yang mendengar berkata, Masya Allah, ternyata masih ada di antara umat Nabi Muhammad yang takut pada perintah Allah, yang tidak mau melanggar perintah Allah, yang tidak mau berdusta, yang tidak mau berbohong. Orang itu bergegas pergi ke istana. Siapakah dia? Ternyata dia adalah Khalifah Umar bin Khattab. Teman-teman, tahu tidak, Khalifah itu sama seperti seorang raja, sama seperti seorang presiden. Ternyata yang mendengarkan dari belakang pintu pembicaraan ibu tua bersama anaknya adalah bapak presidennya langsung, yaitu Umar bin Khattab. Umar segera balik ke istananya, kemudian dia segera memanggil anak-anaknya. Wahai anak-anakku, berkumpullah kalian. Siap. Salah. Siap ayah, kata anak-anaknya. Berkumpullah anak-anaknya Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, siapa di antara kalian yang belum menikah? Siapa yang belum menikah? Siapa yang belum? Semuanya belum menikah. Ternyata semuanya belum menikah. Apakah kamu mau menikah? Kenapa tidak mau? Akhirnya dipanggil anak-anaknya oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, wahai anakku si Fulan. Dipanggil anaknya, satu orang maju. Besok engkau akan aku nikahkan dengan seorang perempuan pilihan Allah. Hah? Ayah, besok aku mau dinikahkan. Betul, aku akan menikahkanmu dengan perempuan yang istimewa. Perempuan yang taat dan patuh pada perintah Allah. Perempuan yang jujur meskipun dia miskin, meskipun dia disakiti oleh orang lain, meskipun orang-orang memaksanya untuk berbohong, dia tetap takut pada Allah. Akhirnya anaknya Umar yang mendengar itu, baik ayah, aku mau menikah dengan perempuan yang istimewa itu, perempuan yang solehah itu, perempuan yang nanti akan mengantarkan keluargaku masuk ke dalam surga. Akhirnya besok datang Umar bin Khattab bersama anaknya, bersama pengawal-pengawalnya. Bayangkan seorang presiden datang membawa anaknya bersama pengawal-pengawalnya, datang mengetuk pintu nenek tua beserta putrinya. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Apakah tidak ada orang di sini? Coba dijawab salamnya. Tuk tuk tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada banyak orang di sini ternyata ya. Akhirnya dibuka oleh Khalifah Umar pintunya. Nenek tua, aku adalah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Khalifah, ada apa rupanya seorang khalifah datang ke rumahku ini? Rumahku yang berupa gubuk ini. Ada perlu apa, Tuan? izinkan aku untuk masuk dulu, wahai nenek tua yang beriman kepada Allah. Baik Tuan, maafkan aku. Baik, silakan masuk. Dibuka pintu. Masuklah kemudian Khalifah Umar bersama anaknya dan pengawal-pengawalnya. Wahai nenek tua, sebenarnya kemarin aku mendengarkan pembicaraanmu dengan putrimu yang soleh dan taat kepada Allah. Hari ini nenek tua, kami datang untuk melamar putrimu menjadi putri dari bangsa ini.
menjadi menantu dari seorang khalifah, dari seorang presiden. Apakah kamu mau, wahai nenek tua? Nenek tua yang mendengar itu senang tidak teman-teman? Senang. Senang atau senang sekali? Senang. Senang sekali. Putrinya yang mendengar itu mau atau tidak teman-teman? Mau. Akhirnya putri dari nenek tua yang soleh, yang jujur tadi menikah dengan anak khalifah, menikah dengan anak presiden. Hidupnya setelah itu bahagia? Bahagia. Apakah mereka kekurangan uang lagi? Apakah mereka kekurangan makanan lagi? Tidak. Masya Allah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk anak soleh. Oh, teman-teman sudah tahu tepuk anak soleh? Oh, pintar. Coba ikuti Kak Dila ya. Yang sudah tahu bantu teman-temannya ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, Islam, yes. Setan, setan, hush. Bisa? Coba sekali lagi perlahan-lahan. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Islam, Islam, yes. Setan, setan, hus. Masya Allah. Kak Dila, aku takut sama setan. Setan itu musuhnya kita. Kalau sama busuk boleh terlihat takut tidak? Kalau sama busuk boleh terlihat lemah? Tidak. Jadi kalau bertemu dengan setan, bukannya takut, kita akan berkata hush, hush. Dengan cara apa? Baca doa. Apa doa untuk mengusir setan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hush, hush. Sekali lagi kita akan mengusir setan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hush, hush. Pinter. Tepuk tangan. Masya Allah. Begitulah cerita calon penghuni surga, yaitu gadis yang jujur penjual susu bersama ibunya yang sudah tua. Akhirnya gadis itu karena kejujurannya berhasil menikahi putra dari presiden, putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya gadis itu melahirkan anak yang soleh, melahirkan anak yang soleha, dan cucunya kemudian menjadi raja, menjadi khalifah juga, menjadi presiden juga. Nama cucunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Kak Dila mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi perempuan yang soleha? Siapa di sini yang mau menjadi pemuda yang soleh? Siapa di sini yang mau masuk surga? Siapa di sini yang mau masuk sumur? Salah. Siapa yang mau masuk surga? Maka kita aminkan bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Semoga Allah kabulkan doa kita. Nah, teman-teman, siapa ya yang dari tadi duduknya sudah paling rapi mendengarkan cerita Kak Dila dengan senyum manis? Karena Kak Dila mau bagi-bagi hadiah. Siapa yang mau hadiah? Saya. Oh, suaranya masih lemah, berarti nggak mau hadiah. Siapa yang mau hadiah?
Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau menangis? Mau menangis. Tapi sebelum Kak Dila kasih hadiah, Kak Dila mau mengeluarkan teman Kak Dila, si Kudaniel. Boleh tidak? Boleh. Itu Kudanielnya. Oh, sudah kelihatan. Padahal tadi Kak Dila mau bilang teman Kak Dila Kudaniel itu sebesar truk. Bohong tapi teman Kak Dila Kudanielnya kecil, namanya Dino. Siapa yang mau bertemu Dino? Saya. Siapa yang mau bertemu Dino? Saya. Yang mau bertemu pegang hidung. Yang mau bertemu pegang telinga. Ada yang telinganya pindah ke atas. Yang mau bertemu pegang pipi. Pipi, mana pipi? Mana pipinya? Yang mau bertemu pegang hidung. Yang mau bertemu pegang mata. Yang mau bertemu tutup mata. Coba tutup matanya semuanya ya. Tutup matanya. Jangan ada yang ngintip. Yang ngintip nanti gak dapat hadiah loh. Oke. Sudah apa? Sudah. Kok sudah. Ya udah, silahkan dibuka matanya teman-teman. Halo. Iya, halo. Iya. Nah, teman. Teman-teman, ini Dinonya buka mulut. Iya. Dino. Iya. Dino buka mulut. Teman-teman. Dino. Iya. Tadi sudah janji sama Kak Dila kan? Iya. Ingat janjinya apa? Ingat. Coba bilang. Janji jadi anak soleh, anak nakal. Mana ada orang janji jadi anak nakal? Ada. Siapa? Aku. Janji kok jadi anak nakal. Dino. Iya. Mau jadi anak soleh? Mau. Pintar. Iya. Ya udah, jangan buka-buka mulut lagi ya. Iya. Ya jadi bilangin. Duduk dulu ya sayang. Kita akan dengarkan cerita dari Dino. Dino mau cerita? Mau Kak Dila. Tapi sebelumnya Dino kenalan sama teman-teman mau? Mau. Coba hadap depan, kenalan teman-teman. Oke. Mana depannya? Nah, itu depan Bu Rini. Depan. Iya depan. Depan. Nah, bisa. Nah, Dino. Iya. Coba kenalan sama teman-teman. Oke. Kedila. Apa? Aku kenal pakai lagu. Oh, Dino kenal pakai lagu. Teman-teman, boleh Dinonya nyanyi? Boleh. Coba Dinonya nyanyi ya. Iya. Duduk dulu ya. Kita dengarkan Dinonya. Coba Dino nyanyi. Aku seekor kuda nil, mempunyai badan besar. Kalau jalan dun. Yang baik. Iya. Aku seekor kuda nil. Iya. Iya. Dino seekor kuda nil. Pintar. Dino seekor kuda laut. Kuda laut. Kuda Nil. Yang ganteng. Ganteng. Iya Kak Dila, aku punya nama panjang. Nama panjang? Memang nama panjang Dino apa? Dino. Iya. Yang ganteng. Emang ada orang nama panjangnya?
Kadila. Apa? Ada adik bayi. Ada adik bayi, mana adik bayi? Halo. Ih, lucunya. Iya itu adikku. Dino, bukan. Iya Kadila. Masya Allah. Dari tadi Dino sudah kenalan, Iya. sudah mengucapkan salam. Sudah. Teman-teman, Dino sudah mengucapkan salam belum? Kebalik, seharusnya mengucapkan salam dulu baru karena kenalan. Dino, Iya. coba ucapkan salam ke teman-teman. Oke. Bilang apa? Aku bilang apa? Bilang gini sama teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan dijawab. Bukan dijawab. Iya, coba yang baik lagi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, yang diajarkan Nabi, Assalamualaikum. Tidak. Boleh tidak mengubah ajaran Nabi? Nggak boleh. Dino, Iya. yang baik coba. Iya. Astagfirullah. Astagfirullah. Apalagi itu astagfirullah? Ada dicontohkan Nabi astagfirullah? Enggak. Yang dicontohkan Nabi mengucapkan kalimat baik itu salamnya assalamu. Alaikum. Dino yang ucapkan. Iya Kadila. Dino jangan ngangkat. Iya. Kenapa? Aku gak mau nakal. Pintar. Maunya apa? Maunya anak baik. Oh, pintarnya juga anak baik. Iya. Coba anak baik ucapkan salam. Iya. Coba. Teman-teman, mau tidak menjawab salamnya Dino? Mau. Ada teman-teman yang baru datang. Iya. Siapa itu? Halo. Iya, teman yang Ganteng. teman yang ganteng ya datang, teman yang cantik. Oh teman yang cantik. Teman-teman mau menjawab salam dari Dino? Mau. Coba Dino ucapkan salam. Oke. Gimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya pulang. Oh iya pulang. Tadi mau ucap salam. Iya salam pulang. Bukan. Itu baru salam di awal, nanti pulangnya. Iya. Sebelum Kak Dila dan Dino pulang, Kak Dila mau tanya dulu sama Dino. Apa Kadila? Tadi Kak Dila ceritanya tentang apa? Tentang Apa? tentang Nabi. Tentang Nabi? Bukan. Oh iya aku ingat. Iya. Tadi Kadila cerita Heeh. tentang surga. Oh iya, tentang surga. Dino mendengarkan cerita Kak Dila. Iya, aku dengarkan sambil tidur. Mendengarkan sambil tidur. Ayo dulu sayang. Boleh duduk. Iya Kadila. Memangnya bisa mendengarkan sambil tidur? Tidak. Makanya tadi Kak Dila cerita tentang surga ya teman-teman. Tadi kita sempat jalan-jalan ke surga ya. Iya. Terus kita cerita tentang wanita gadis yang jujur penjual Apel. penjual apel, penjual Susu. ya. Dino ada temannya. Dino ada temannya. Ada. Mana temannya Dino? Ini. Ini temannya Dino. Ini disimpan dulu ya. Temannya. Dino, Iya. mana temannya Dino? Temanku banyak Kadila. Iya. Iya, ada temanku yang cantik, Yang ganteng, iya. yang jelek. Oh, ada teman Dino yang jelek. Ada. Mana teman Dino yang jelek? Ini. Lucu. Bilang gitu. Dino, Iya. kok bilangnya gitu? Kadila. Apa? Jelek itu ada artinya. Hah? Jelek ada artinya. Sejak kapan jelek ada artinya? Ada. Apa artinya jelek? Jelek itu jelas lebih keren. Ternyata teman Dino yang ini jelas lebih keren ya. Iya, jelek. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, boleh nggak kita memuji teman kita tapi bermaksud menyakitinya?
Boleh. Boleh tidak kita bikin teman kita sedih? Boleh tidak kita bikin teman kita tersinggung? Teman-teman, coba bilang sama Dino. Dino, Dino. Dino, Dino. Mari kita jadi anak soleh, anak hebat, anak pintar, sayang teman, patuh pada orang tua dan guru-guru. Iya teman-teman. Nah, gitu Dino. Iya Kak Dila. Kenapa lagi? Aku gak mau jadi nakal. Pintar maunya jadi anak Anak Pak Soleh. anak soleh. Anak Pak Soleh. Anak Pak Soleh. Nggak ada anak Pak Soleh di sini. Ada. Mana anak Pak Soleh? Gitu. Bukan, anak Pak Soleh sayangku. Iya. Anak Pak Soleh. Bukan anak Pak Soleh. Salah ya? Ya salah. Yang betul jadi anak soleh. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita Kak Dila dan Dino. duduk dulu sayang. Dino. Iya. Hadap teman-teman. Oke. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kak Dila dan Dino. Kenapa itu? Mungkin nggak boleh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kak Dila. Sampai bertemu kembali kapan? Kapan? Besok ketemu lagi sama Kak Dila jam 9. Kita akan mendengarkan cerita yang lain. Cerita tentang aku. Dino. Tapi nanti bersama Dino ya. Iya sama Dino teman-teman. Tapi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kak Dila tutup. Aku juga. Dino juga apa? Tutup pintu. Tutup salam. Ya tutup salam. Coba bersama ya. Oke. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kak Dila berdoa semoga teman-teman menjadi anak yang soleh dan soleha, penghuni Neraka. salah, penghuni surga. Oke, silahkan setelah ini teman-teman, ada banyak buku di sini. Coba silahkan dicari buku. Kita akan membaca bersama-sama. Mau? Mau. Silahkan baca buku setelah ini ya. Oke, dadah. Oh iya, hadiah. Yang mau hadiah duduk rapi. Yang mau hadiah senyum manis. Sayang mau hadiah? Mau hadiah? Coba duduk rapi. Jadi lah, saking ininya si Dino lupa bagi-bagi hadiah. Ya udah. Ya udah Pak. Hadiahnya untuk aku. Nggak boleh, ini hadiahnya untuk teman-teman. Siapa ya yang tadi datangnya paling pertama? Siapa ya? Dengan ini dengan ini. Siapa ya Bu? Azel. Yang datangnya tadi paling pertama? Mana dia? Yang mana ya? Sesuai dengan isi buku kunjungan. Tadi yang pertama Azel. Oh, Azel, Masya Allah. Mana Azel namanya? Aku Azel? Ini. Azel. Masa namanya Azel, sayang. Siapa namanya? Oh, Soki. Hadiahnya untuk Azel ya. Iya. Nanti bagi aku ya. Gak usah. Ini nanti sama Kak Dila ya. Udah kasih Azel ya. Kasihnya pakai apa? Oh gini, karena tangannya Dino nggak ada, nggak bisa bergerak. Makasih ya. Oke. Selanjutnya Kak Dila mau ngasih pertanyaan.
yang tadi mendengarkan cerita Kak Dila dengan semak. Coba semuanya duduk paling manis dulu. Nanti pertanyaan Kak Dila yang bisa menjawab angkat tangan, tapi jangan dijawab sebelum Kak Dila tunjuk. Bisa? Bisa. Coba pertanyaan pertama. Dari aku. Enggak, Dino biasanya aneh-aneh pertanyaannya. Ya udah, pertanyaan kedua dari aku. Pertanyaan pertama dari Kak Dila. Siapa tadi nama khalifah atau presidennya? Siapa sih? Oh, pintarnya, Masya Allah. Kakakku itu. Kakaknya ya? Enggak. Kakaknya ini yang ganteng ini. Coba Dino kasih ya. Selamat ya. Pertanyaan kedua. Dari Dino. Ya, dari Dino. Pertanyaan kedua adalah Siapa yang sayang aku? sayang Dino. Kalau gitu banyak yang dapat. Semuanya sayang Dino. Iya. Yang lain. Oh, yang lain. Oh ya, ya. Sayang sama Dino. Oh iya. I love you. Pertanyaannya bukan sayang Dino. Pertanyaannya yang lain tadi. Siapa yang paling semangat? Siapa yang paling semangat? Ternyata yang paling semangat. Ternyata adiknya paling semangat ya. Iya Kak Dila. Kita kasih hadiah. Iya, ini kita kasih hadiah adik yang paling semangat. Jangan dipukul Dinonya, sakit. Iya, jangan dipukul dielus. Oke, ada dua lagi. Pertanyaan dari Ibu ada, Bu? Dari Kak Dila. Oh, Dari Kak Dila. aja. Baik. Tadi cerita tentang seorang gadis yang jujur karena dia tidak mau melakukan apa? Kebohongan, yaitu apa tadi kebohongannya? Memasukkan air ke dalam susu. Oh, pintarnya. Kita kasih hadiah ya. Iya. Nah, Selamat ya. iya. Oke, pertanyaan terakhir. Perempuan tadi, duduk saya. Terima kasih. Perempuan tadi tidak mau berbuat bohong karena Allah. Allah kenapa? Dia tidak mau berbohong karena apa? Adab Allah. Adab Allah. Azab Allah. Azab Allah. Kenapa azab Allah? Menyakitkan. Menyakitkan. Dia mau dapat azab Allah atau tidak mau dapat azab Allah? Karena dia tidak mau mendapat azab dari Allah. Karena dia tidak mau melanggar perintah Allah. Selamat Selamat. untuk Aku. Dino lagi. Kasih hadiah. Selamat ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Yang belum dapat hadiah jangan sedih. Sampai bertemu kembali besok. Jam berapa? 9. Oke, dadah. Tunggu sebentar. Terima kasih sayang. See you. Terima Oke. kasih. Sebentar anak-anak, Ibu duduk sebentar. Ya,